Podcast Digital Dilema season ketiga di episode ke-7 bersama Bapak Dr. Firman Kurniawan. Halo Mas Firman, apa kabar? Kabar baik, Mas Maksi. Sudah berbuka puasa. Bagaimana dengan perayaan Paskahnya? Sepertinya sudah mulai ada beberapa yang melakukan ibadah offline di beberapa tempat. Kebetulan saya tadi hari ini keluar kota, Mas. Jadi lagi di luar kota, pas sambil jalan, pas lihat beberapa gereja sudah mulai penuh. Dan mampir atau lihat aja? Lihat aja. Kita tetap online. Nah, jadi kita recordingnya di hari Minggu 17 April, teman-teman, pas perayaan Hari Paskah. Ini malamnya kita record, dan mudah-mudahan teman-teman sehat semua. Selamat Paskah buat yang merayakan. Dan selamat berbuka puasa. Selamat berbuka puasa. Berpuasa. Betul, tidak terasa Ramadan sekitar berapa lagi? 2 minggu lagi ya? 2-3 minggu lagi. 15. Wah, ini sudah semakin ramai. Ada beberapa perusahaan atau institusi yang sudah memberikan THR nampaknya. Waduh. Nah, jadi berbelanja dan kirim-kirim hampers itu sudah mulai. Betul. Bau-baunya sudah mulai berasa. Pusat perbelanjaan juga sudah mulai ramai. Kebetulan saya nginep di hotel yang bawahnya ada mall-nya. Jadi singgah lihat di ini mall udah ramai banget ternyata orang belanja. Nah, dan mudah-mudahan itu bukan karena shopping addiction. Iya, bisa jadi kayak akhirnya bisa belanja, jadi mulai pada rame lagi. Tadi Mas Firman ada yang mau dibeli. ada singgung tentang addiction, dan hari ini kita akan membahas tentang ketergantungan nih teman-teman. Addiction, tapi internet addiction. Nah, ternyata ketergantungan terhadap internet atau kecanduan ya terhadap internet dapat dikategorikan sebagai disorder, teman-teman, atau apa ya bahasa Indonesianya ya? Kelainan, penyimpangan. Nah, hari ini kita mau bahas tentang internet addiction disorder. Nah, mungkin Mas Firman boleh menyampaikan pemaparan dulu nih, kira-kira apa sih gitu internet addiction disorder ini? Ya, internet addiction disorder bisa oleh sebagian ahli disebut sebagai the buzzword, kata-kata yang untuk menarik simpati atau menarik perhatian. Tapi bagi beberapa ahli itu adalah sebuah keadaan yang nyata. Nah, mengapa tadi disebut buzzword? Antara lain sebetulnya internet itu hanya cantolan saja. Orang addiction-nya itu pada teknologinya sebetulnya, atau pada perilaku tertentu, misalnya perjudian. Nah, dia karena sekarang judi bisa pakai online, sehingga dianggap itu masuk ke dalam internet disorder tadi. Atau sebelum ada internet dan kecanggihan hiburan, ada orang yang addiction terhadap pornografi, maka hari ini konten-konten pornografi bisa transformasi melalui medium internet, juga masuk di dalam internet disorder. Jadi sebetulnya ini bukan sesuatu gejala yang baru, tapi ketika internet ini menjadi sebuah kenyataan dan realita bagi kehidupan hari ini, berbagai macam addiction itu menjadi menonjol dan sangat diprasaranai oleh aplikasi-aplikasi yang berbasis internet. Nah, sehingga muncullah sebuah konsep yang baru yang disebut IAD atau Internet Addiction Disorder. Seperti itu, Mas Maksi. Jadi internet sebenarnya untuk beberapa pihak malah sebenarnya ini hanya penguat dari yang sudah ada sebenarnya gitu, Mas ya. Betul. Tapi kan memang semuanya itu memang sekarang ada di internet ya. Maksudnya dari
tadi perjudian, sampai pesan makanan, sampai apapun semua tuh memang ada di internet. Tapi kenapa untuk beberapa hal ini bisa sepertinya lengket banget gitu Mas. Misalnya kayak game gitu ya, atau um, apa ya, browsing sosial media misalnya seperti itu. Ya, ya karena perangkat-perangkat penunjangnya ada di genggaman tangan kita, sehingga kapanpun dia dibutuhkan bisa diakses. Jadi tadi seperti browsing sosial media ini sebetulnya terkait dengan FOMO, fear of missing out, yang dipacu oleh rasa khawatir kita ketinggalan informasi. Nah, salah satu sumber informasi tersedia oleh media sosial, sehingga kita merasa perlu mengakses. Nah, saya sendiri seringkali ketika sering diminta pendapat tentang sesuatu, itu akhirnya setiap hari menjatahkan waktu untuk browsing media sosial, baik itu Instagram terutama, dan juga Twitter. Nah, saya masuk langsung ke trending topiknya untuk melihat apa yang sedang menjadi pikiran orang banyak, apa yang sedang viral, apa yang sedang trending topik. Nah, ketika dalam sehari-hari keseharian itu menjadi hal yang rutin, dan ketika tidak saya lakukan, sepertinya ada yang terlewat. Nah, ini sebetulnya ciri-ciri, ini gejala-gejala yang ringan dari addiction ini. Jadi saya khawatir nanti saya tidak tahu isu ini. Kalau ada yang jurnalis bertanya misalnya, saya belum siap menjawab. Nah, ini antara lain ciri addiction tadi adalah rasa ketakutan untuk atau rasa tidak nyaman ketika kita tidak menjalankan rutinitas tertentu. Nah, demikian juga dengan game tadi. Seseorang perlu misalnya melihat rankingnya di antara peer-nya ketika bermain, saya ada di posisi berapa, kira-kira saya ketinggalan atau tidak. Jadi ada rasa ketakutan yang menyebabkan kita terus mengakses permainan tersebut. Nah, ini semua diprasaranai oleh perangkat-perangkat yang berbasis internet, seperti itu. Ya, kita mengulas dari satu artikel teman-teman yang ditulis oleh Christina Gregory PhD di psycom.net. Jadi ada, kalau di search tentang Internet Addiction Disorder, nah itu ada signs, symptoms, diagnosis, and treatments for those who may be addicted to the web or their PC or smartphone. Ini menarik banget artikelnya. Ada yang menarik, dikatakan sebenarnya memakai internet dalam waktu yang banyak itu bukan berarti kita adiksi gitu. Kita bukan berarti kecanduan. Ya, tidak serta-merta gitu. Tapi yang menarik di sini adalah disampaikan bahwa bukan jumlah waktu yang menjadi permasalahan. Seringkali yang menjadi permasalahan adalah bagaimana internet digunakan. Cara menggunakan internetnya itu mungkin boleh dijelaskan, Mas. Gimana cara menggunakannya yang tanda kutip jadi bahaya gitu? Ya, tadi ada suatu analogi bahwa internet ini ada daging dan lemak internet, yang satunya sayuran internet. Nah, daging dan lemak internet ini diibaratkan sumber kolesterol, sehingga ketika kita mengkonsumsi semakin banyak dan terus-menerus, maka itu akan mengancam kesehatan kita. Nah, ketika kita menggunakan internet tadi untuk browsing media sosial, tetapi hanya sekedar menutup rasa ingin tahu kita, kemudian khawatir kita ketinggalan sesuatu, bisa jadi ini adalah bentuk dari mengkonsumsi daging dan lemak internet. Kalau sayuran, ini dianalogikan sebagai material yang sehat yang bisa menjaga kebugaran tubuh. Itu ketika kita menggunakan fasilitas internet untuk menambah pengetahuan, untuk memperlancar pekerjaan kita, kemudian terhadap inovasi-inovasi yang kita ciptakan, kemudian kita serahkan kepada bantuan atau supporting dari internet,
Nah, ini produktivitas yang kita peroleh. Jadi walaupun waktu lama yang kita habiskan untuk berinternet, tapi di ujungnya ada hasil, ada output yang bisa dipertanggungjawabkan. Sedangkan yang kategori yang pertama itu ya sekedar kita merasa lega bahwa pembicaraan publik hari ini seperti ini dan saya sudah tahu, tapi sebetulnya bagi diri kita tidak menambah apa-apa ini. Hanya justru mungkin menambah beban, menambah bisa jadi ketidaknyamanan diri karena diterpa oleh informasi yang tidak direncanakan atau tidak diantisipasi. Nah, ini yang disebut dengan mengkonsumsi internet daging dan lemaknya. Seperti itu, Mas. Ya, dan ya sebenarnya kan mengkonsumsi mah ya sah-sah aja gitu kan, asal yang dikonsumsi sehat gitu. Nah, ini ada yang menarik juga disampaikan kalau intinya kalau setiap adiksi itu ciri khasnya adalah dia men-trigger atau memancing keluarnya dopamin di dalam tengah center of the brain, di tengah otak kita gitu. Jadi banyak aktivitas mungkin yang kita lakukan yang misalnya kayak tadi misalnya main game ataupun sosmed yang akhirnya itu menjadi kita mengharapkan dia merilis dopamin gitu dengan kita melakukan itu gitu ya. Jadi kalau capek, stres, bukan istirahat malah main sosmed gitu misalnya. Ya. Untuk merilis dopaminnya. Jadi ya cara menggunakannya yang kemudian jadi salah, bukan untuk yang tadi yang untuk mencari informasi makan sayurnya. Tapi kan kalau mau makan enak kan makan daging dan lemaknya gitu ya Mas. Padahal tidak terlalu berguna buat tubuh. Yang penting gembira. Nah, sering kan kita juga makan bukan karena ingin memperoleh gizinya, tetapi untuk kegembiraannya. Itu salah. Cuman ketika porsinya terlalu berlebihan, itu akan mengancam kesehatan. Ya. Tidak masalah asal kadarnya tepat gitu ya. Nah, betul. Tapi kan susah ya. Untuk kesenangan. betul. Tapi kan ya susah, penyakitnya kan akhirnya jadi bablas ya Mas, biasanya paling gampang tuh. Itu dia yang menjadi problem addiction tadi, bablas, kemudian cenderung mencandu, kalau nggak ada dia akan menjadi gelisah. Nah, jadi sama seperti narkoba, kita ketika tidak ada akan menjadi resah, ada sesuatu yang hilang. Nah, demikian juga dengan penggunaan perangkat-perangkat yang berbasis internet tadi untuk game, untuk media sosial, untuk berbelanja, untuk perjudian, untuk pornografi dan sebagainya. Ketika kita menjadi dalam status addiction, maka ketika kebutuhan itu tidak terpenuhi, kita menjadi gelisah. Nah, sakau. Iya. Dengan berbagai macam cara, akhirnya bagaimana caranya mengakses internet, entah nanti numpang tetangga atau di beberapa film nge-crack wifi-nya orang lain. Nah, itu untuk memenuhi addiction tadi, dopamin yang terlanjur sudah dipompa, membutuhkan pemenuhan. Nah, di situ ketika tidak ada yang digunakan untuk menangkalnya, tubuh menjadi gelisah. Inilah yang kemudian jadi cara menggunakannya yang kemudian jadi bisa bermasalah. Kalau kita menggunakan internet untuk melepas dopamin gitu ya dalam kadar yang tinggi, ya itu kemudian jadi adiksi gitu kan, jadi aduh, ketinggalan handphone tuh kayaknya rasanya mati gaya segala macam gitu, karena nggak ada hal lain yang bisa melepaskan si dopamin gitu kan, karena kita sudah ke situ terus gitu ya rasanya. Kalau nggak ada jadi anxiety. Bisa dipicu oleh yang kita tidak duga adalah misalnya kita mendapatkan like, mendapatkan komen positif dari orang lain. Nah, di jurnal yang tadi Mas Maksi sampaikan, itu ada dua hal ketika kita telusur sebetulnya addiction ini apa sumbernya, yaitu dua hal. Pertama,
tadi kesenangan dengan dirilisnya dopamin kita menjadi gembira, dan kemudian ketika kegembiraan itu benar-benar bisa membuat kita bergairah, kita itu kecanduan, nanti ingin lagi seperti itu. Jadi sebetulnya ada beberapa kimia otak yang bekerja, ada dopamin, serotonin, dan sebagainya, ada memberi efek kesenangan, ada efek kecanduan, dan sebagainya. Itu ahli saraf yang mengerti dan ahli psikologi mungkin. Nah, selain tadi ada rasa gembira yang diperoleh, itu juga ada rasa penghargaan. Jadi kalau main game kan, kalau kita lihat orang yang bisa nendang nanti dapat nilai 10, bisa nendang sampai lompat dapat 100, bisa menghajar lawan dapat 1000. Nah, penghargaan itu begitu mudah diperoleh di medium berbasis internet. Demikian juga ketika kita berbelanja, ada potongan harga, kemudian ada kejutan-kejutan promo dan sebagainya, yang membuat kita itu kalau di dunia nyata dengan uang yang kita miliki dapatnya ya segitu. Tapi kalau yang berbelanja berbasis internet, kok saya dapat value yang lebih besar. Nah ini ada gap yang kemudian kita persepsi sebagai penghargaan yang sangat mudah diterima di medium-medium berbasis internet. Nah ini kemudian menjadi pemicu addiction. Ya, karena menyenangkan sekali mendapatkan hal itu gitu, Mas. Tidak bisa didapatkan di dunia nyata, tanda kutip, bisa jadi begitu gitu ya. Ya, kalau dilihat tuh ini ada beberapa gejala, Mas. Mungkin yang ketika kita sudah adiksi gitu. Kalau tidak ada internet, mungkin emosional kita jadi tidak stabil dan ada rasa-rasa seperti ini, ada depresi, ketidakjujuran, merasa bersalah, anxiety, ngelihat komputer atau HP itu euforia banget gitu. Nah, tidak bisa memprioritaskan atau menyusun schedule dengan baik, mengisolasi diri, tidak tahu waktu, dan kadang-kadang sampai harus berbohong kepada orang lain. Iya, benar. Ada banyak sekali pokoknya. Ini sebenarnya kalau dilihat tuh agak mirip-mirip dengan kecanduan narkoba ya. Betul. Makanya ada seorang ahli yang namanya Jaron Lanier itu kan bilang kecanduan perangkat-perangkat yang berbasis internet, dalam hal ini kalau Jaron itu bilang media sosial itu adalah bentuk dari kecanduan yang legal, yang diizinkan oleh sistem. Nah, padahal sebetulnya efeknya kalau kita foto otaknya orang yang kecanduan narkoba atau kecanduan belanja atau kecanduan pornografi, itu mirip sebetulnya. Termasuk tadi kecanduan internet. Jadi bentuk otaknya itu akan berubah. Nah, jadi tidak ada bedanya kita kecanduan narkoba dengan kecanduan media sosial. Itu yang ingin digariskan. Dan memang sih katanya memang ini ada ini tuh berpengaruh pada bentuk biologisnya otaknya memang gitu. Jadi katanya memang ada sel-sel yang jadi mati gitu. Dampaknya adalah jadi gampang lupa. Gampang lupa, kemudian memikirkan konsep yang rumit itu mudah lelah atau bosan, kemudian sesuatu yang tidak menarik itu akhirnya tidak memberi tantangan. Nah, jadi ini benar-benar yang dipicu itu kesenangan dan tadi rasa penghargaan. Ketika keduanya tidak diperoleh, orang akan menarik diri dari kehidupan nyata. Padahal kehidupan nyata kan tidak selalu seperti dua hal tadi. Ya. Ini kalau ingat-ingat film Ready Player One tuh ketika hidup masuk ke dunia virtualnya itu dan semuanya tuh game gitu. Ada koinnya ngumpulin dan di basisnya dari game gitu. Kalau nggak ada tantangannya orang nggak mau ngelakuin gitu biasanya gitu. Nah, betul. Ya. Betul. Selain dari mental teman-teman, ternyata internet addiction disorder nih juga berdampak pada fisik. Nah ini contoh-contohnya nih sakit punggung.
Carpal tunnel syndrome itu yang di tangan kalau nggak salah ya. Di sini. Headache, pusing, insomnia, nggak bisa tidur, poor nutrition, karena nggak makan, keseringan Ya, main gitu. kadang makan pakai tangan satu aja karena Ya. lagi mempertahankan posisi saat main game. Poor personal hygiene, tidak bisa kan, nggak Jarang mandi, iya, sakit leher. Ini bukan ciri-ciri orang WFH ya, tapi ini ciri-ciri ngegame. Sakit leher, mata kering, ada masalah penglihatan, berat bisa tambah atau berkurang gitu. Wah, ya ini ya Pak, cuman gara-gara main handphone doang gitu, cuman main komputer doang, itu bisa sampai ke sindrom dampak fisik yang macam-macam gitu. Ya. Dan banyak sebetulnya cerita-cerita yang mereka saking intensnya dengan internet, dalam hal ini games juga, sampai tidak tidur 36 jam, atau ketika kelelahan kemudian mengkonsumsi nutrisi-nutrisi atau suplemen-suplemen tambahan. Nah, padahal jantung seharusnya diistirahatkan tapi dipacu terus, kemudian banyak yang meninggal mendadak di depan perangkat-perangkat berbasis internet. Seperti itu. Ya, ya. Ini mengingatkan saya sama sekarang beberapa tim e-sport justru mewajibkan itu atlet-atletnya untuk olahraga fisik. Jadi ada ininya, ada latihan fisikal motoriknya. Iya. Jadi mereka nggak cuma gitu doang. Mereka aja tuh ada jadwal ya teman-teman. Nah, kita kan yang tidak profesional ini kan kadang lebih kecanduan daripada yang atlet ya. Jadi main terus gitu. Main terus, mengurung diri, kemudian mungkin kalau tidak ditunjang dengan entah kursi atau tempat yang memberikan variasi pada tubuh untuk bergerak, akhirnya nanti lama-lama tulang melengkung, kemudian tadi juga makan menjadi tidak teratur, jarang mandi. Ya, ujung-ujungnya adalah buruk sebetulnya nih. Dari semua hal ini buruk secara fisik. Tidak bergerak, tidak makan, tidak mandi, tidak cukup istirahat, dan juga hari ini ketika kita akan mengakses orang lain itu kan sudah tersedia secara global, sehingga katakanlah di Indonesia jam 3 waktu Indonesia bagian Barat, belahan dunia lain mungkin itu adalah jam produktif. Beda berapa jam, iya. Jaga. Sehingga ada orang lain yang siap untuk menemani kita dalam 24 jam di berbagai wilayah dunia ini. Iya, benar. Saya pernah ngerasain itu tuh. Kalau udah malam, yang online, banyak tuh orang Amerika, ya, orang-orang baru pada aktif tuh. Jadi kita tahu kalau kita mau main sama yang dari Amerika itu jam berapa, kalau main sama ini itu jam berapa gitu-gitu. Betul. Nah, itu kalau fenomenanya gaming, Mas. Ini aku mau bawa ke satu yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Akan banyak itu terkadang orang tua gitu, misalnya orang tua baru misalnya seperti itu, punya anak kecil, ketika anak kecilnya rewel, sudah tahu mereka untuk langsung minta handphone misalnya gitu. Nonton video. Di satu sisi anaknya happy, orang tuanya juga happy gitu. Karena anaknya nggak ngomel lagi gitu. Menurut Mas Firman gimana, Mas? Nah, itu tadi di satu sisi bagi anaknya kan tadi perangkat-perangkat yang berbasis internet menyebabkan dia gembira. Nah, itu dengan disediakannya alat dan tontonannya, maka anak tersebut menjadi gembira. Sehingga tuntutan-tuntutan yang secara langsung disampaikan kepada orang tua sudah teralihkan ke perangkat itu. Cuman ketika orang tua sudah merasa, wah saya punya waktu untuk me time atau untuk mengerjakan yang harus saya kerjakan, tapi kan sebetulnya ada dampak yang bisa jadi tidak dia perkirakan. Anak itu berselancar ke
informasi-informasi yang tidak perlu, atau mungkin menjadikan jalan keluar penggunaan perangkat berbasis internet itu sebagai upaya untuk mengendalikan dirinya, gitu kan. Nah, sehingga akan terbentuk suatu pola-pola kebiasaan yang belum tentu menguntungkan bagi anak tersebut. Nah, ini sehingga para orang tua perlu mempertimbangkan apakah memberikan perangkat tersebut adalah tindakan yang bertanggung jawab. Jangan-jangan malah kita hanya sekedar ingin mendiamkan dia, tapi yang dia akses dan dampaknya kita tidak paham, sehingga akan menimbulkan masalah besar yang ada di depan. Yang perlu diperhatikan tuh kan sebenarnya adalah karena setiap kegiatan tuh membentuk pola ya, Mas. Dan betul. Ya baik itu kayak kita main game sampai jam larut malam dan segala macam kan membentuk pola yang akhirnya kita biasa tidurnya juga jadi jam berapa. Soalnya anak juga jadi menuntut menonton itu gitu kan. Betul. Sebelum makan. Itu yang harus kita hati-hati kayaknya. Terkadang kita lupa kayak satu kali aja deh, ya udah nggak apa-apa. Nih ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi bablas. Beberapa eksperimennya Pavlov ketika dia melihat reaksi dogi diberi daging, dia akan melakukan tindakan tertentu. Kemudian antara waktu memberi daging dengan munculnya tindakan tertentu diberi lonceng. Lama-lama nanti dagingnya diganti, ketika lonceng dibunyikan, muncul tindakan seperti dia diberi daging. Nah, terus diulang seperti itu. Ternyata beberapa eksperimen yang semacam itu ketika dicobakan kepada manusia juga terjadi. Nah, jadi artinya manusia ini sebetulnya perilakunya terbentuk karena kebiasaan tadi yang diulang-ulang. Nah, termasuk tadi ketika anak menangis, pada awalnya ditenangkan, digendong. Kemudian hari berikutnya menangis, ditenangkan dengan digendong. Kemudian digendongnya diganti dengan menangis, diberi gadget, terus diulang. Nah, sehingga setiap dia ada gejala-gejala menangis sudah diberikan gadget dan akan terbentuk pola. Kalau saya tidak diberi gadget, saya akan menangis. Nah, ini sebetulnya entah siapa yang terpola, orang tuanya atau anaknya. Nah, ini. Iya benar. Sebetulnya terjadi perubahan juga. Iya benar. Jangan-jangan tuh bukan anaknya, tapi orang tuanya. Orang tuanya yang berubah polanya. Benar. Bisa jadi begitu. Tapi permasalahannya kan ketika ini ya anggaplah kayak narkoba gitu, Mas. Pertama kalau dikasih barang jelek itu ya udah gitu kan. Begitu udah kenal barang bagus, mau turun grade itu kan susah ya. Ya. Nah, kalau udah ketemu gadget gitu, terus mau dihilangin kan susah ya. Susah. Itu juga kan para pecandu narkoba kan juga bahkan melihat alat untuk mengkonsumsi narkobanya aja dia bisa teringat, terstimuli kecanduannya. Ini baru dengar suara kali dari jauh ya gitu. Ada dia mungkin anak di sebelah lagi dengar lagu Baby Shark itu tuh udah langsung kayak gitu jadi ya. Harus hati-hati. Ya. Tapi sebetulnya isu yang juga lebih penting di beberapa riset, kecanduan ini bukan hanya secara natural yang kita ceritakan tadi ini kan natural. Ketika kita terbiasa kemudian terbentuk perilaku, kemudian ada relasi antara perilaku dengan munculnya kecanduan. Nah, sekarang ini diduga perusahaan-perusahaan platform, perusahaan aplikasi tertentu itu melakukan riset yang membuat orang betah menggunakan perangkat-perangkat berbasis internet tadi. Nah, mungkin dan Mas Magdi sering ceritakan juga kenapa tombolnya aplikasi tertentu warnanya hijau, kemudian kenapa hurufnya seperti itu, kemudian kenapa gerakannya dari kiri ke kanan bukan dari atas ke bawah misalnya seperti itu. Nah, itu sebetulnya semua berdasarkan riset
yang dilakukan oleh pengembang platform yang melibatkan ahli perilaku, ahli psikologi, ahli syaraf, yang intinya adalah bagaimana caranya orang ini supaya betah terus-menerus di hadapan perangkat berbasis internet. Nah, ini sudah bukan natural lagi kalau seperti itu. Memang dimulai oleh pengembang platform. Iya, iya. Banyak sekarang kita lihat fitur-fitur di dalam aplikasi dan segala macam memang membuat orang untuk betah aja di dalam gitu, untuk terus ada di situ gitu. Itu baik sadar nggak sadar kali ya. Mungkin kalau di handphone kan suka ada screen time ya teman-teman ya. Nah, kita coba lihat deh screen time kita itu trennya makin lama makin naik atau makin turun atau gimana. Mas Firman sendiri selama WFH itu screen time naik apa enggak? Oh, naik banget. Naik banget. Ya, sama. Tadinya ada waktu commuting gitu ya, waktu naik kereta atau berkendara, sekarang nggak ada. Itu di-convertnya jadi ke sosmed. Waktu commuting, waktu ngantri, waktu jeda antar program yang satu dengan yang lain, itu semua sekarang bisa terisi oleh penggunaan perangkat internet. Sehingga naik drastis. Tapi kalau dikonsumsinya yang sayur, sebenarnya nggak masalah gitu. Nggak masalah. Ya. Ya mungkin kita harus hati-hati juga sih teman-teman dengan platform ya, karena memang tujuan mereka adalah membuat kita berlama-lama di dalam platformnya gitu kan. Bisnis model mereka kan platform khususnya media sosial adalah iklan gitu yang terbesar. Logikanya sederhana, semakin lama kita masuk di dalam suatu platform, semakin banyak iklan yang bisa dia tayangkan gitu kan ke kita, dan itu sumber penghasilan mereka. Kita lebih banyak melihat iklan, otomatis kita mereka mendapatkan lebih banyak uang dari pengiklan. Betul. Gitu. Betul. Nah, menurut Mas Firman, gimana caranya kita bisa melepaskan diri dari kayak bablas gitu. Sebenarnya make tapi kelebihan gitu, Mas. Ya, pertama Mas Maksi sendiri sering menggunakan tolok ukur terhadap sesuatu adalah tujuannya apa. Ketika kita berinternet tahu tujuannya apa, pasti kita juga bisa mengukur tujuan tersebut sudah tercapai atau belum. Ketika misalnya kita dalam hal ini bermedia sosial, tujuannya adalah untuk bersosialisasi dengan orang lain, menyampaikan cerita kita, dan kemudian direspon orang lain. Setelah itu kita rasa cukup, ya sudah selesai. Nggak usah browsing ke kalau di Instagram Explorer yang sebetulnya bukan peer kita, segera keluar, pindah ke pekerjaan yang lain. Selain tujuan juga kemudian kita perlu memang mengatur waktu, membagi pencapaian tujuan tersebut. Tidak misalnya sudah menggunakan internet 3 jam terus-menerus tapi masih belum tercapai, kita akan terusin lagi. Nah, ini tadi entah tubuh ini ketika perlu digerakkan tapi kita tidak bergerak sehingga dia akan tersiksa, otot-otot menjadi kaku, demikian juga dengan mata menjadi kering, kita juga perlu makan dan mandi. Nah, jadi harus ada jeda-jeda yang tegas. Nah, kata kunci dari itu semua adalah disiplin menggunakan perangkat digital dan tidak berlebihan, seperti itu. Tapi seru lihat Discovery itu, lihat itu kayak kadang-kadang kayak ada yang lucu, ada yang baru nih gitu. Itu tuh fitur-fitur kayak Explore tuh memang ini sih, Mas, memang fitur-fitur yang ditambahkan. Yang ditambahkan menjadi edit. Apalagi ditambah reel. Iya. Kalau di Instagram. Kalau dulu tuh kan sebenarnya kalau kita ingat teman-teman zaman Instagram dulu baru muncul kan, feed kita itu disusun berdasarkan kronologis waktu. Jadi siapa yang terakhir ngepost dia muncul di atas gitu kan. Ya. Terus akhirnya berubah metodenya karena
dianggap tidak membuat orang jadi nempel, dirubah jadi berdasarkan interest gitu kan. Berdasarkan kita teman sama siapa, behavior gimana, jadi logiknya based on interest. Nah, tapi ternyata interest ini semakin ke sini semakin ini sih terkadang kita bosan dengan informasi yang udah kita dapat gitu. Ya. Cuman itu aja, nggak bertambah. Betul. Nah, itu menurunkan waktu orang menggunakan platform sih pasti. Makanya muncullah fitur explore, fitur-fitur orang tuh kayak sekarang senang dikasih surprise juga gitu Mas di internet. Ya, betul. Dan juga untuk memancing para pembuat konten agar lebih variasi. Kalau saya lihat sekarang algoritmanya Instagram itu berbeda. Jadi katakanlah kalau Mas Maksi tipe ciri kontennya adalah kegiatan di pagi hari dalam 1 bulan yang diposting itu terus. Nanti semakin lama yang memberikan like akan semakin sedikit. Bukan karena follower kita menjadi semata-mata karena bosan, tetapi juga oleh pengembang platform nampaknya dikurangi kuota orang yang bisa melihat posting kita. Nah, coba kalau sebaliknya, kebiasaan kita yang tadi memposting sesuatu yang pagi hari, kita variasikan di sore hari, kemudian di malam hari. Nah, itu akan naik drastis. Nah, itu sekali lagi bukan karena variasi, tapi nampaknya oleh pengembang platform kuotanya ditambah, karena sebetulnya platform ini ingin mengetahui semua aktivitas kita lebih lengkap. Jadi kita di pagi hari, di siang hari, di sore hari, di malam hari, semua ada. Nah, saya kemarin mencoba, padahal postingan saya itu sangat remeh-temeh, nggak ada hubungannya dengan saya. Misalnya saya memotret taman di depan rumah saya. Biasanya yang saya posting adalah hasil interview, hari Senin hasil interview, Selasa hasil syuting TV dan sebagainya. Itu tambah lama tambah turun. Nah, hari kelima dari 1 minggu itu saya ganti, saya posting taman di depan rumah saya. Naiknya drastis. Nah, ini sepertinya mengkomunikasikan kepada saya, semua bagian hidupmu tunjukkan. Nanti akan saya beri kuota yang lebih besar untuk. Iya, itu sering terjadi teman-teman. Kalau ada sesuatu yang dirubah, ya nanti kita dapat platform tuh kayak, ditambahin impressions-nya, ditambahin reach-nya gitu-gitu tuh. Nggak pernah nyoba reels, wah langsung gede. Nah, akhirnya happy, terus kita main reels terus gitu. Kok main reels terus malah makin lama makin turun ya? Ini apa konten kita salah apa enggak? Sebenarnya emang gituin sih kayaknya sama platformnya. Ya, intinya agar kita berlama-lama di sana dan semakin membuka diri kita. Semakin kita menunjukkan sisi-sisi hidup kita yang lain, kan semakin lengkap data yang dikumpulkan oleh platform. Nah, kalau kita tahu kan cara berpikirnya seperti itu kan, tanda kutip ya enak lah Mas ya. Tapi kan ada dibuat beberapa orang yang si happiness rilisnya atau dopamin rilisnya itu karena dia bikin konten gitu kan. Jadi bukan cuman para penikmat konten jadi seneng gitu, tapi kan buat kreator itu juga jadi pengen ngepost lagi, jadi adiktif gitu kan. Dikit-dikit ngepost gitu. Nanti kalau nggak ngepost ada yang hidupnya terasa salah. Saya yang sering yang saya agak cemas, khawatir adalah khususnya sih adik-adik ya yang usia 12, 13, 14 tahun yang dikit-dikit joget TikTok gitu. Maksudnya sering gitu saya lihat tiba-tiba kenapa ini orang berdua bertiga gitu tiba-tiba taruh handphone di mana gitu ya di tempat publik gitu. Joget-joget TikTok aja gitu kayak kenapa orang-orang ini gitu. Oh, emang. Dan untuk yang usia-usia muda itu kayak sangat gampang gitu loh untuk terkena adiksinya ini. Ini yang saya agak khawatir sih sebenarnya. Iya, betul. Jadi perilaku itu menular dan kita bukan sekedar main TikTok-nya itu, tetapi menunjukkan bahwa kita bisa joget seperti yang ada di TikTok orang lain. Itu adalah sebuah pencapaian tertentu.
Nah, dalam ilusi kita ketika kita bisa joget seperti orang lain, kita menikmati tahap yang lebih canggih dari kehidupan kita. Nah, ini mungkin yang dikejar oleh teman-teman pengguna TikTok itu. Iya, tanpa tanpa mindful lah ya, dengan sebenarnya yang terjadi itu apa sih? Oh, ini kan kalau kayak contoh Mas Firman tadi, ketika melakukan variasi, Mas Firmannya sendiri juga enggak kalau itu platform deh kayaknya gitu kan, yang bermain, sehingga tidak kita yang dimainin gitu kan, justru kita mainin platform gitu kan, bukan platform mainin kita gitu. Betul. Nah, yang bahaya kan yang sebaliknya ya, yang dimainin sama platform. Mungkin 98% yang sebaliknya itu. Nah, itu yang bahaya teman-teman. Itu ya agak-agak susah sih. Ya, mungkin karena itulah digital dilemma tuh hadir teman-teman sebenarnya untuk mengingatkan kalau ini loh, hati-hati loh. Iya, betul. Ya, ini sepertinya waktunya nggak sedikit lagi, Mas. Untuk terakhir, kira-kira, Mas, apa yang harus kita perhatikan dari internet addiction ini? Dan kalau misalnya ada yang di sekeliling kita yang sekiranya kayaknya dia ada di tahap ini deh, gimana caranya membantu untuk merubah pola tadi, Mas, supaya dia tidak jadi begini lagi gitu? Cara yang terbaik harus meminta bantuan profesional. Jadi orang yang lebih tahu, orang yang mungkin dewasa, melihat gejala-gejala yang melekat pada orang lain. Tadi menarik diri dari kehidupan sosial, kemudian terjadi pertambahan atau pengurangan bobot tubuh yang sangat drastis, kemudian mudah pusing, dan sebagainya, gejala-gejala tadi yang sudah dibacakan. Nah, ketika itu terlihat menjangkiti seseorang, maka perlu untuk kita segera tarik teman kita, saudara kita, anak kita dari addiction itu, kita ajak ke profesional, itu yang terbaik. Nah, sebelum masuk ke sana, sebetulnya memang paling baik menetapkan screen time bagi setiap orang. Orang itu sendiri yang menentukan berapa lama saya harus terlibat dan untuk tujuan apa. Mengerti tujuan dalam menggunakan perangkat berbasis internet, itu akan sebetulnya menjadi filter kita untuk tidak menjadi kecanduan. Nah, itu mungkin hal yang penting, Mas Maksi. Ya, mengerti tujuan kita untuk memakai internetnya buat apa gitu ya. Betul. Balik lagi, bukan masalah kuantitas teman-teman make banyak atau sedikit gitu. Banyak mah nggak masalah, asal makainya ya bener gitu kan. Ya. Kayak orang baca buku ya banyak baca buku bagus gitu, tapi buku apa dulu yang dibaca gitu kan, sama-sama. Betul. Kalau kemudian nggak bisa hidup tanpa membaca buku, ini ada yang salah. Ada yang salah juga gitu teman. Sesuatu yang berlebihan tuh pasti tidak akan baik lah. Ya. Intinya gitu. Mesti ingat juga kalau misalnya bersosialisasi keluar itu juga perlu dilakukan sekali-sekali. Betul. Ketemu langsung. Kata kuncinya adalah kemampuan mengendalikan, melakukan kontrol. Nah, ketika tadi kita dikendalikan oleh dopamin atau hal-hal yang membuat kita kecanduan, itu kan berarti kontrol sudah tidak di tangan kita. Ya, benar. Itu yang susah. Kita tahu cara merilisnya, tapi kita tidak pernah bisa mengatur seberapa cukupnya gitu loh. Ya. Iya. Kita tahu cara bikin happy-nya kayak gini nih, tapi mau seberapa banyak happy-nya, nah itu yang bablas. Ya. Sip, menarik sekali perbincangan hari ini teman-teman, khususnya ya bisa relate lah pasti teman-teman. Kalau mungkin bisa introspeksi diri juga, kayak banyak, mungkin sudah terlalu banyak nih informasi yang saya menggunakan internet, atau misalnya
orang tua kita misalnya terlalu attach dengan atau terlalu nempel dengan satu grup WhatsApp sehingga hoax semuanya pada kemakan, misalnya gitu. Kalau kan itu forward message itu tuh di grup keluarga gitu ya Mas ya. Rasanya tuh kalau nggak forward gitu, gatel gitu. Orang-orang khususnya yang oma-oma gitu. Betul. Itu problem baru lagi itu. Itu problem besar dan susah menanganinya. Iya. Bahkan saya itu ada di satu grup isinya alumni kampus. Cuman memang udah pada tua-tua sih. Maksudnya alumni UI gitu. Itu masih lihat juga. Ini kok yang di forward juga hoax-hoax gini ya. Aduh, gitu ya. Itu permasalahan yang lucu lagi lah gitu. Iya, betul. Kalau Harus saya ada satu kajian sendiri itu. Kalau saya adiksinya ngumpulin stiker WhatsApp teman-teman. Nah, itu adiksi saya tuh. Oke, itu aja untuk pembahasan kita hari ini teman-teman. Terima kasih untuk waktunya sudah mendengarkan. Mohon maaf juga di 2 episode sebelumnya kalau yang lihat di YouTube cuma ada muka saya doang. karena ada kesalahan teknis, kita nggak tahu kenapa dia nge-recordnya cuma muka saya doang. Nah, ini harusnya udah ada 2 muka Mas Firman juga di sini. Ya. Gak apa-apa, Jangan yang lupa penting substansi. Bosan juga yang lihat muka saya doang. Saya juga kayak ngelihatnya kayak, lo, kok muka saya doang? Jangan lupa teman-teman nanti buku Digital Dilema ketiga sedang dalam penyelesaian oleh Bapak Dr. Firman Kurniawan. Dan juga jangan lupa follow Instagram Mas Firman di @firmankurniawan. Ada banyak ulasan, informasi tentang Digital Dilema dan juga banyak konten-konten menarik. Ada banyak setiap hari ada live Mas? Kamis Jumat, jam 4. Kamis jam 4. Kamis jam 4 ada live. Lalu yang tetap itu ya jadwalnya. Ya. Ada beberapa kali nanti live juga, tapi jadwalnya biasanya nggak tentu. Kadang-kadang saya lihat Mas Firman lagi live sama ini. Menarik perbincangannya. Nah, di follow, jangan lupa subscribe buat yang lihat di YouTube, share ke teman-teman yang membutuhkan, dan kalau di Spotify teman-teman bisa share juga. Terima kasih untuk waktunya sudah mendengarkan dan menonton. Kita ketemu di episode selanjutnya. Dadah. Salam.